Apa kabar? Puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu enjoy duduknya? Enjoy ya, menikmati ya. Kita senang-senang aja hari ini Bapak Ibu ya. Kita belajar senang-senang supaya ketika hati senang itu kita dapat banyak. Amin. Ya, kita enjoy, kita menikmati sesi ini. Gak usah tegang juga. Ya, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Bapak Ibu yang ada di sini itu luar biasa loh. Karena apa? Karena hatinya mau belajar, benar nggak? Mau belajar. Ya, belajar itu bisa mengupgrade diri kita, amin? Boleh ngomong ke sebelahnya, kamu luar biasa. Kamu luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu, buat prolog ini, saya mau bilang bahwa kegiatan ini itu disponsori oleh IF. Ya, tujuannya supaya setiap masyarakat IF, maksudnya baik anggota maupun para ketuanya yang mau belajar untuk membawakan khotbah itu diperlengkapi lebih lagi, amin. Diperlengkapi supaya lebih cakap lagi khususnya dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tapi perlu disampaikan bahwa gini, kalau kita sharing di IF itu biasanya bukan dikhotbahkan, benar nggak? Di-sharingkan. Ya, di-sharingkan tuh gini. Kita punya materi dari gereja, kita baca bareng-bareng, benar? Lalu ada pertanyaan sharing kan? Yang pertanyaan sharing itu yang dibahas. Kalau anggotanya nggak terlalu banyak, mereka setiap anggota diberi kesempatan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan sharing itu. Betul ya? Iya, kita sama kan? Ya, gitu kan? Nah, tapi hari ini nggak apa-apa, kita akan belajar tentang cara membawakan khotbah. Itu bisa dipakai di, umpamanya Bapak Ibu ada diminta khotbah untuk keluarga, untuk IF, bahkan mungkin sebagai pembicara tamu di IF, sering kan kayak gitu kan. Nah, ini bisa dipakai apalagi di gereja ya, di doa pagi, doa Jumat gitu ya. Ini bisa dipakai ilmunya untuk Bapak Ibu bisa menyampaikan khotbah. Nah, oke. Mungkin bisa slide-nya. Nah, membawakan khotbah bagi garis bawah kata pemula. Dan kita belajar dulu ilmu berkhotbah itu asli katanya dari kata Yunani homiletika. Ngomong sama saya homiletika. 1, 2, 3. Homiletika. Homiletika artinya ilmu Sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu ada lagi marah sama saya? Kok kayaknya serem mukanya? Enggak kan? Enggak lagi marah sama saya. Ya Bapak Ibu, saya serem banget lihat muka Bapak Ibu. Enggak ya, kita enjoy aja ya. Oh, ada pikiran masak ya. Oke, homiletika artinya ilmu bercakap-cakap atau ilmu berbicara, itu ada ayatnya di bawah. Kalau dipelajari ayat itu, kata berbicara itu aslinya homiletika. Oke, nah next slide. Nah Bapak Ibu, ada 3 macam khotbah atau 3 jenis khotbah yang umum ya. Ada 3 jenis. Yang pertama apa Bapak Ibu? Topika. Yang kedua tekstual. Yang ketiga ekspositori. Pak, ini mau belajar semua? Enggak. Ini kita cuma mau belajar yang topikal. Amin. Kenapa? Karena, next slide. Karena khotbah topikal adalah jenis khotbah yang ini definisinya ya, tapi saya mau kasih bocoran di slide-slide sebenarnya ada. Khotbah topikal kita akan belajar khotbah ini saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena khotbah ini adalah khotbah yang paling sederhana, paling mudah disiapkan, dan paling mudah untuk dimengerti oleh pendengarnya. Ya. Nah, adalah jenis khotbah yang poin-poinnya diambil dari berbagai ayat, dari berbagai kitab untuk mendukung tema. Saya belum dapat spidol. Ada ya? Oke. Puji Tuhan. Next, cepat aja ya. Ini untuk ini aja perkenalan. Nah, khotbah tekstual
adalah jenis khotbah yang poin-poinnya biasanya diambil dari 1 sampai 3 ayat saja. Ya. Lalu terakhir adalah khotbah ekspositori, adalah khotbah yang poin-poinnya dibangun, diekspos, dikeluarkan gitu dari satu perikop atau satu pasal, satu kitab berdasarkan konteksnya. Dan khotbah ekspositori ini bukan ide dari pengkhotbahnya, namun murni adalah penguraian dari teks yang diambil. Nah, Bapak Ibu gini, sudah mulai bingung, udah mulai stres, kita nggak belajar ini baik-baik, Bapak Ibu. Nah, perhatikan ya, ini adalah topikal. Bapak Ibu, topikal itu dia terikat oleh tema. Oleh apa? Tema. Tema itu yang mengikat. Tema itu yang menentukan poin-poinnya, Bapak Ibu. Jadi fokusnya di sini. Nah, kita akan belajar ini nanti. Nah, selanjutnya kalau tekstual, ini biar ngerti ya Bapak Ibu ya. Tekstual itu gini. Ini sebuah yang di sini adalah teks ayat. Teks ayat. Tapi yang isinya cuma satu, ini ayat Alkitab ya, 2, 3. Nah, poin-poinnya saya biasanya pakai 3 poin Bapak Ibu. Itu saran dosen khotbah saya. Itu diambil dari sini Bapak Ibu. Poin-poinnya ini diambil dari sini, nggak boleh kemana-mana. Itu khotbah tekstual. Tapi boleh nggak Pak tambah ayat untuk menguatkan penjelasan di sini, boleh. Tapi yang utamanya adalah yang ini. Nangkep ya? Yang utamanya yang dibahas itu teks ayat ini. Nah nanti di sini diambil nih poin 1, di sini dapat kata. Nanti di sini ada mungkin poin 2, di sini ada poin 3. Ini khotbah tekstual. Lalu ekspositori ini agak ribet Bapak Ibu. Teksnya itu banyak Bapak Ibu. Dia bisa satu perikop. Saya tulis biasanya satu perikop. Dan ayat-ayatnya diambil dari perikop-perikop itu. Dan biasanya nggak bisa 3, itu bisa banyak Bapak Ibu. Dan yang lebih sempurna kalau ekspositori beneran, dia harus per teks Bapak Ibu. Teks itu dikupas di ayat apa? Digali ayatnya. Ya itu bahasa aslinya apa? Lalu konteksnya bagaimana? Lalu budayanya waktu itu bagaimana? Lalu bahasa-bahasa yang dipakai itu bahasa seperti apa? Itu di sini. Ini bahasa Jawanya mumet Bapak Ibu. Mumet. Dengar saya baik-baik. Kalau kita khotbah di orang-orang teologi ya, mereka menganggap khotbah kita itu yang ini, Bang. Kalau ini dianggap khotbah yang paling rendah. Itu bagi mereka akademisi. Bahkan dosen saya bilang gini, tolong ya, kamu ini sudah lulus teologi ya, jangan khotbah kayak orang nggak pernah sekolah teologi ya. Jadi kalau orang sudah di wisuda teologi itu ada beban tersendiri. Ya. Nah, biasanya ada yang main tengah-tengah di sini. Tapi hari ini kita akan belajar yang hanya topikal, Bapak Ibu. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan nggak? Ini antara ngerti luar biasa sama nggak ngerti luar biasa, saya nggak tahu bedanya. Ya, kita akan belajar ini aja, cukup ini aja. Bapak Ibu, menyiapkan khotbah itu ternyata kalau topikal ya, itu bisa kok, mudah kok, amin? Bisa, mudah. Kita akan belajar. Ya, nah, oke, selanjutnya. Nah, yang tadi saya sebut, khotbah topikal itu memang buat akademisi kualitasnya dianggap paling rendah. Ya karena munculnya dari ide pembicaranya Bapak Ibu. Contoh nih, topikal tuh ngomong gini loh Bapak Ibu. Kita mau khotbah tentang doa.
Jadi yang muncul temanya dulu. Lalu kita cari poin-poinnya. Oh, ayat Alkitab tentang doa apa aja, masukin di sini. Toeng, toeng, toeng. Kita bahas lah. Tapi kalau sini nggak boleh tema dulu, Bapak Ibu. Kita menemukan teks ayat dulu. Dan ini yang menuntun, ini semua arahnya megang ini, Bapak Ibu, teksnya. Nangkep ya? Tapi kalau ini, kita pegang temanya. Temanya itu yang menentukan. Yang mengikat ininya. Yang menuntun poin-poinnya. Jadi ayat-ayat ini diminta untuk mendukung temanya. Nangkep ya? Doa. Kita bahas. Doa kepada siapa? Ngapain harus doa? Manfaat doa. Jadi kita buat poin-poin. Paling sederhana, mudah dipersiapkan, mudah dimengerti dari dua jenis khotbah yang lain. Kira-kira gitu. Oke, next. Nah, kita mau pra-persiapan dulu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diundang khotbah nih. Ya, Pak, tolong dong bawain firman Tuhan di doa pagi, di IF, Bapak sebagai pembicara tamu ya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa tanya yang jelas sebisa mungkin. Siapa pendengarnya? Ya, jangan sampai kita menyiapkan khotbah untuk anak muda, ternyata yang mendengar lansia. Ya, saya pernah khotbah di ibadah gemas. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu, kita perlu menyiapkan khotbah yang sesuai dengan pendengar kita. Amin. Harus sesuai dengan siapa Bapak Ibu? Pendengarnya. Pendengarnya ini siapa aja? Mungkin anak-anak muda ya. Mungkin para pria KPE atau WBI, wanita semua. Kita harus menyesuaikan khotbah kita siapa pendengarnya. Lalu ini acara apa? Ya, detail ya Bapak Ibu tanya kalau bisa supaya kita tidak salah menyiapkan khotbah. Amin. Ya, ini acara apa sih? Saya pernah khotbah di keluarga Batak Bapak Ibu, sedang merayakan kelahiran anaknya yang ditunggu-tunggu kira-kira gitu. Mereka ngadain ibadah syukuran dan kita harus menyesuaikan khotbahnya apa. Ya, konteks keluarga. Terus tanya Bapak Ibu, ini ada temanya enggak? Kalau enggak ada, berarti Bapak Ibu yang menentukan Oh bebas Pak, silakan menentukan tema. Gitu ya. Selanjutnya, tanya dulu berapa durasinya. Jangan-jangan cuma 10 menit. Bapak Ibu dong ngomongin panjang lebar. Ternyata cuma 10 menit. Makanya perlu tanyakan. Itu akan membantu kita bagaimana kita menyusun khotbah. Amin. Ini Bapak Ibu masih marah sama saya. Amin. Saya merasa tertolak di sini, saya pulang loh Bapak Ibu. Halo Pastor WMP. Wah, habis ini sesi kedua ya. Oke, next slide. Persiapan menyusun khotbah. Jangan lupa doa, jangan sok tahu. Kita perlu Tuhan untuk memimpin kita. Katakan amin. Ya, kadang-kadang kita ini apalagi sekolah teologi ya, merasa bisa. Halo. Udah pengalaman khotbah banyak nih, merasa mampu tanpa Tuhan. Kalau nyiapin khotbah kadang-kadang lupa doa dulu. Yang kedua, menentukan waktu untuk fokus. Saya dengar Pak Gembala itu kalau dia sedang menyiapin khotbah, dia nggak mau diganggu oleh siapapun. Dikasih tahu Bu Leli, dikasih tahu siapapun, Pak Hengki sedang nyiapin khotbah. Kenapa? Karena biar kadang-kadang kalau lagi nyiapin fokusnya lagi, waduh fokus itu tiba-tiba ada telepon, ada inilah, apalagi buka notifikasi di HP, lihat TikTok malahan. Ya, cari waktu yang fokus. Bisa fokus itu bisa menghasilkan hasil yang baik. 3. Studi umum. Contoh, Bapak Ibu diberi kabar akan membawakan khotbah, lalu Bapak Ibu punya waktu sekitar 2 minggu. Nah, di 2 minggu itu Bapak Ibu studi umum aja. Contoh nih, Pak, tolong bawain khotbah tentang kasih ya Pak. Biasanya kalau saya, ini bocoran, jangan bilang siapa-siapa. Saya dengerin beberapa hari ke depan khotbah tentang kasih. Oh, pendeta ini ngomong apa tentang kasih? Kalau ada sesuatu yang luar biasa, saya catetin. Wih, khotbah ini, pendeta ini ngomong kasihnya bagus banget ya.
saya dapat 1 poin, walaupun dia punya 3 poin. Amin. Khotbah si A ini pengkhotbah si B, si A kita ambilin yang bagus-bagus, yang menurut kita, amin. Kita catatin di note handphone kita. Nah, ketika nanti nomor 2 kita menyiapkan khotbah, itu bisa diambil Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan poin-poin yang powerful. Katakan amin. Jadi kita tuh ambil yang bagus-bagus dari pembicara-pembicaraan itu boleh. Ya, amin firman. Amin. 4. Bapak Ibu kalau punya buku silakan dibaca buku-buku yang berkaitan dengan tema. Ya, buku itu sangat membantu. Buku itu banyak ilmunya, banyak data-datanya, banyak kesaksiannya. Boleh nggak Pak di Google? Boleh. Silahkan. Ya. Oke, next slide. Pendahuluan. Nah, ini adalah struktur khotbah topikal. Ini cara nanti kita akan menyusun khotbah. Itu struktur khotbahnya seperti ini. Ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua adalah temanya apa? Yang ketiga, poin-poin atau garis besar. Nah, Bapak Ibu, poin-poin atau garis besar itu dosen saya ngajarin gini. Dan ini biasa saya praktekkan. Kamu kalau buat poin-poin khotbah, jangan kurang dari 3 poin, jangan lebih dari 3 poin. Sebaiknya 3 poin. Tapi ini waktu diajar ke saya, itu waktu durasi khotbah rata-rata 40 menit Bapak Ibu. Sekarang kan setelah pandemi, rata-rata khotbah berapa menit? 30 menit doang. Jadi kalau 30 menit, itu kemungkinan bisa 2-3 poin saja. Ya, nanti kita akan belajar. 2-3 poin saja. Nah, setiap poin itu dijelaskan Bapak Ibu. Nih, poin. Dijelaskan. Maksudnya ayat ini ngomong kayak gini loh saudara. Kita harus gini. Lalu, setelah Bapak Ibu jelaskan, nanti diberi ilustrasi, ya, dikasih ilustrasi. Apa ilustrasi nanti saya akan jelaskan, ada di slide. Nah, setiap poin itu ada penjelasan dan sama ada ilustrasi. Setiap poin kedua ada penjelasan, ada ilustrasi. Setiap poin ketiga ada penjelasan, ada ilustrasi. Pak, harus nggak ilustrasi? Saya mau bilang 90% harus dikasih ilustrasi. Itu supaya memudahkan pendengar itu. Oh, ini tuh maksudnya. Nangkep ya? Ilustrasi itu sangat perlu, sangat membantu. Oh, itu gue ya. Oke, thank you ya. Thank you. Lalu yang keempat adalah kita perlu menjelaskan bagaimana penerapannya. Jadi setelah kita jelasin materi khotbah kita, ini menentukan jemaat mau action nggak dengan khotbah kita yang kita sampaikan. Ya, penerapannya gimana? Lalu ada penutup. Nah, kita akan belajar poin satu demi satu ya. Next slide. Nah, pendahuluan itu apa? Bapak Ibu naik panggung, ngapain? Salam siapa? Shalom. Apa kabar semuanya? Ya. Lalu diminta, ini dalam teori khotbah ya, tapi kalau mungkin doa pagi yang sudah kenal Bapak Ibu suruh khotbah, nggak usah kenalan. Ya, ini kalau biasanya perkenalan itu kalau Bapak Ibu baru pertama kali hadir. Biasanya gitu. Kalau ingat nggak, pembicara yang datang ke eklesia baru pertama kali hadir, biasanya dia perkenalan dulu. Ya, selanjutnya ucapan terima kasih memberikan saya kesempatan untuk membawakan sharing firman Tuhan pada hari ini. Kepada siapa? Yang ngundang, Bapak Ibu Gembala dan lain sebagainya. Lalu, ini Bapak Ibu, ada kait. Apa kait? Kait. Ini perlu banget di pendahuluan awal kita berkhotbah. Next slide. Nah, perhatikan ini. Kait itu 1.4 ya. Adalah kesan pertama yang menentukan tarikan perhatian awal. Ya. Nah, artinya gini Bapak Ibu. Kait itu adalah performa awal Bapak Ibu. Ini menentukan Bapak Ibu. Orang-orang itu tertarik nggak? Halo? Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah. Loh, ini ada orangnya.
Ini saya sakit hati loh, Bu, Bapak Ibu selama-lama di sini. Bapak Ibu pernah nggak sih, ini umuran saya, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah. Nah, gitulah Anda ya, terserah Anda. Jadi kait ini Bapak Ibu sangat menentukan bagaimana pendengar itu bisa menerima Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak berkesan yang baik, percayalah Bapak Ibu, 20 menit, 25 menit ke depan itu berat. Ya, kait itu menentukan. Nah, kait bisa pantun. Perhatikan nggak, Yehuda, Pastor Yehuda, kalau khotbah sering bawain pantun, itu pakai ilmu. Itu memang diajari. Cakep gitu kan? Ya. Nanti saya akan ajarin bagaimana cari pantunnya. Lalu pertanyaan. Saya kalau khotbah sering tanya orang, ya, boleh nggak jawabannya? Saya tanya. Supaya apa? Itu connectingnya lebih 5G, Bapak Ibu. Lebih eye catching buat pendengar. Ya, membawa jemaat yang mendengar juga berpikir. Oke, ada cerita lucu, tapi pendek aja Bapak Ibu. Ini durasinya pendek Bapak Ibu ya. Cuman 3 menitan. Ini untuk tarikan awal, cari perhatian awal, kira-kira gitu. Tarikan awal. Lalu berita lagi viral. Bisa Bapak Ibu bicara tentang apa lagi viral ini, apa Bapak Ibu? Hamas ngebom, kirim roket. Israel membalas dengan bla 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 bla. Nah itu langsung, oh iya, kira-kira gitu. Ya, lagi hangat, lagi viral. Lagi viral sekarang Donitan. Ngikutin nggak? Donitan. Lagi jelek-jelekin Kristen gitu ya. Itu lagi nyerang habis-habisan. Oke, nah perhatikan bintang di bawah. Usahakan berhubungan dengan khotbah yang akan disampaikan. Lebih gigit lagi nanti. Oke, next. Nah, kita akan bahas menentukan tema. Nah, tema itu bisa dari yang mengundang Bapak Ibu untuk berkhotbah, ya kan? Tapi kalau nggak ada, bebas Pak, Bu, silahkan apa yang di hati yang ditaruh Tuhan. Nah, Bapak Ibu boleh menentukan tema dari hasil doa. Sekali lagi, jangan menentukan tema dari diri Bapak Ibu sendiri. Ya, kan ada ayat kan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ayat yang lain nggak enak tuh, deket situ. Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Ya, kan Bapak Ibu tadi kan diminta doa kan, doa sungguh-sungguh, Tuhan, aku khotbah opo, temanya opo Tuhan, ayatnya apa, ilustrasinya apa, Tuhan, tolong hikmat-Mu menyertai aku. Doa sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Nah, saya percaya Bapak, kalau Bapak Ibu doa sungguh-sungguh, pasti akan dituntun oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi biar khotbah Bapak Ibu itu berasal dari Tuhan. Tema harus menarik, membuat penasaran, menggelitik dan lain-lain. Ya, tema harus menarik. Kalau itu tergantung Bapak Ibu, silakan buat tema yang menarik, yang membuat penasaran. Gitu ya. Kita next slide. Nah, kita akan bahas poin-poin atau garis besar dari struktur khotbah. Tadi saya sudah sempat jelaskan ya. Gitu ya. Bisa mengerti lah. Kalau poin Bapak Ibu, karena waktunya Pak dikasih cuma 20 menit, Bapak Ibu poinnya cuma 2 aja, saran saya. Itu kan contoh 3 ya. Ini yang disarankan dosen saya. 3 itu pas, dia bilang. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Tapi boleh nggak, Pak Jimmy, saya mau 5 poin, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Ini hanya apa ya, guidance lah. Kira-kira yang pas itu kira-kira 3 poin. Nah, tapi saya bilang tadi, zaman pandemi ini kan durasi 40 menit. Zaman pandemi sekarang cuma 30 menit, jadi mungkin 2 sampai 3 poin. Oke, next.
Nah, kita akan bicara tentang ilustrasi khotbah. Bapak Ibu, ilustrasi khotbah itu penting banget, Bapak Ibu. Coba ya, Bapak Ibu pernah nggak dengerin khotbah, pengkhotbahnya cuma teori doang nih, nggak ada ilustrasinya. Bosan nggak Bapak Ibu? Kadang bosan ya, kadang jenuh ya. Tiba-tiba dia kesaksian nih, ya ampun cair banget, bener nggak? Langsung ngerti, ya ampun maunya gini toh tadi, prakteknya gini toh, oh maksudnya gini, langsung ngerti. Jadi ilustrasi khotbah ini itu begitu penting bagaimana kita deliver firman Tuhan. Ya, ini sangat membantu. Bisa kesaksian pribadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya lebih suka khotbah dengan kesaksian pribadi karena itu saya alami sendiri. Saya ngalami secara nyata. Ya, daripada mungkin yang lain. Ini yang paling unggul adalah kesaksian pribadi. Pak, saya nggak punya kesaksian. Kalau nggak punya kesaksian, bertobat. Bercanda ya. Masa kita punya cerita sama Tuhan lah, kira-kira gitu. Ya. Nah, kalau nggak punya kesaksian pribadi, boleh kesaksian orang lain. Ya. Boleh kisah inspiratif. Ya. Lalu apa lagi? Kisah legenda atau fiktif. Loh, Pak, fiktif boleh? Boleh. Pangeran Kodok. Boleh. Serius boleh. Pak, emang kodok? Itu hanya cerita nilai-nilainya akan menguatkan poin khotbah Bapak Ibu. Boleh nggak? Boleh. Kalau Bapak Ibu perhatikan khotbahnya Ruben Adi Abraham, Ketua Sinode GBI kita, dia sering tuh pakai ilustrasi yang fiktif, yang legenda, yang nggak real, itu sering dia pakai. Balapan antara kelinci dengan apa itu, dia pernah sering tuh. Ya, itu bisa dipakai, bisa. Asal nilai-nilainya sesuai dengan yang kita khotbahkan, mendukung yang kita khotbahkan. Selanjutnya quote dari tokoh-tokoh terkenal Bapak Ibu, itu dipakai Bapak Ibu, bagus. Ya. Kemarin saya iseng dengar quote dari Mother Teresa, quote kuno, bagus banget. Dia bilang gini, dalam hidup ini, ayo berbuat sesuatu yang indah untuk Tuhan. Itu cukupnya. Tapi itu beberapa hari menggema di hati saya. Iya ya, kita hidup ini cuma sekali. Ayo lakukan hal-hal yang indah. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, quote itu kadang-kadang menggigit luar biasa. Ya, fakta-fakta boleh Bapak Ibu. Menurut fakta ini, menurut koran ini, CNN News, Detik, tapi harus dicari itu, pastikan itu real ya, bukan hoax. Selanjutnya adalah hasil survei. Itu menarik sekali ya, hasil survei. Ternyata hasil survei menunjukkan bahwa, ya juga ya. Ya biasanya survei itu kadang-kadang mengagetkan. Fakta-fakta yang di luar dari normal pikiran kita. Lalu ada data resmi. Menurut data statistik Indonesia, ternyata penduduk Indonesia sebagian besar atau 70 sekian persen bla 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 bla. Oh, gitu ya. Bisa gitu ya. Selanjutnya adalah boleh menggunakan alat peraga. Kalau Bapak Ibu ikut di doa puasa Jumat minggu yang lalu, saya khotbah dengan membawa alat peraga, yaitu buah apel. Ya, saya bawa buah. Supaya apa? Supaya lebih eye catching buat orang. Supaya orang pengen memperhatikan alat peraga. Ya, Pastor Yehuda sering Mbak buat alat peraga, sering. Ya, Juan Mogi sering banget buat alat peraga, malah heboh banget. Benar nggak? Dia buat sumur-sumuran, gede banget dari foam itu. Dia masuk ke sana, lalu dia timba airin, seret. Padahal khotbah cuma 30 menit, tapi itu powerful banget. Alat peraga membantu sekali. Lalu boleh juga pakai peragaan orang. Saya minta tolong, tapi dipersiapkan dulu sebelumnya. Nanti kamu bantu saya ya. Tuh firman di belakang pernah saya minta bantuan. Kamu bantu saya di depan ya. Cara geng ada 2 orang. Bapak Ibu, yang ini adalah ini, yang ini adalah ini. Itu lebih eye catching daripada hanya ngomong biasa satu orang. Itu adalah ilustrasi Bapak Ibu. Next. Nah, apa itu penerapan? Penerapannya gini Bapak Ibu. Yakinkan pendengar bahwa khotbah Bapak Ibu itu bisa dipraktekkan.
Jangan cuman bisa bagus di teori. Yakinkan mereka. Ini bisa dilakukan loh. Bahkan nggak sulit. Kasih kesan itu supaya mereka, oh bisa ya, bisa ya. Boleh deh, saya mau praktekin deh. Kira-kira gitu dalam hati mereka. Selanjutnya, sebutkan ganjarannya atau manfaatnya melakukan khotbah yang Bapak Ibu sampaikan. Wah, Pak, nanti nggak tulus dong. Enggak, boleh kok. Contoh lah, kita ikut Tuhan Yesus karena dapat berkat, manfaat, ganjaran keselamatan. Betul nggak? Iya dong. Upah ini, bahkan Alkitab sendiri sering kali sampaikan. Kalau kamu gini-gini, kamu akan menerima ini. Ya kan? Alkitab kan Tuhan sendiri. Kalau kamu gini-gini, kamu akan menerima berkat ini. Beri ganjaran supaya mereka lebih antusias untuk melakukan. Oh, saya mau melakukan ini ya. Supaya saya diberkati. Supaya saya ditolong Tuhan. Supaya ini dan lain sebagainya. Supaya jemaat, saya mau pokoknya. Yang terakhir, buat ajakan. Jadi khotbah itu ajakan Bapak Ibu. Pastikan khotbah Bapak Ibu itu sebuah ajakan. Ajakan bertobat. Ya, ajakan untuk taat. Ajakan untuk setia. Dan lebih bagus lagi ada konkret waktunya. Nah, biasanya saya pernah di ending khotbah saya ajak jemaat gini. Bapak Ibu, saya tantang Bapak Ibu ya. Kita lakukan ini 3 bulan. Oke? Nanti lihat apa yang terjadi. Bapak Ibu, saya percaya pasti akan ngalamin ini, dan ngalamin ini. Jadi jemaat gini. Wah, boleh nih. Tantangan 1 bulan nih. Atau tantangan 3 bulan. Oke, nanti next, setelah itu kita akan ada penutup, yaitu ketika nutup, Bapak Ibu, simpulkan khotbah dari awal sampai akhir, poin-poinnya, toeng. Secara singkat, lalu penekanannya apa, disebutin ulang lagi secara cepat. Seperti kesimpulan, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mengajak kita semua, kira-kira gitu ya. Kita akan melakukan A ini, B ini, C ini. Lalu penekanan poinnya silakan disebutkan lagi. Gini. Dan setelah itu selesai, Bapak Ibu bisa mengajak, ini konteks khotbah di minggu ya, atau di persekutuan doa, minta nyanyi lagu yang sesuai dengan khotbah kita. Itu lebih strong Bapak Ibu. Sampainya ke jemaat. Ya, lalu mendoakan jemaat supaya diberi kekuatan untuk melakukan khotbah. Doakan, Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang mendengar firman ini. Kiranya mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk mereka boleh setia sama Tuhan. Mereka akan melakukan ini, doain mereka. Dan saya percaya Tuhan, mereka akan menerima berkat yang dari Tuhan, bla bla bla. Amin. Doain mereka supaya mereka bisa melakukan khotbahnya. Oke, Bapak Ibu sampai di sini dulu. Saya sebelum lanjutin, silakan ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada yang tanya, saya marah loh bisanya. Wih, mantap nih. Ya, silakan. Kasih mic boleh? Boleh, duduk berdiri boleh, silakan. Enjoy aja. Terima kasih. Ya. Saya mau nanya ini, saya tadi masih agak kurang paham mengenai topikal tekstual dan tekstual. Kan kalau tadi disebutkan bahwa kalau topikal itu kita tentukan tema baru kemudian mengikuti tema, poin-poinnya mengikuti tema. Nah, pertanyaan saya, kalau biasa kalau ada pendeta yang diundang itu kan pasti ditentukan tema tuh Pak. Nah, artinya kan dia mengikuti poin-poin yang ada di tema itu. Apakah itu termasuk topikal Pak? Kalau ada temanya dulu, beda. Berarti selama ini kalau misalnya gereja kita menentukan, oke, bulan ini tema ini, itu artinya masuknya topikal Pak? Jangan bilang-bilang Pak, iya topikal. Oke, thank you. Lanjutnya, atau Mas, silakan. Terima kasih, Pastor Jimmy. Tadi saya
tertarik dengan topikal itu paling mudah dimengerti, begitu kan ya. Pertanyaan saya, apakah tekstual agak sulit, ekspositori sangat sulit dimengerti gitu. Pertanyaan pertama itu. Kedua, kan logikanya jemaat kan suka yang mudah dimengerti. Kalau logika pertanyaan pertama saya itu benar, ekspositori berarti bikin ngantuk gitu. Misalnya, apakah betul seperti itu? Itu. Oke. Pertanyaannya, terima kasih. Oke, thank you. Nah, kita kesini langsung aja biar jelas. Bapak Ibu, ekspositori ini satu, nyiapinnya nggak gampang, rumit, detail, susah. Contoh ya, kita satu perikop ini, ada 8 ayat deh. Nggak usah banyak-banyak, kadang ada yang 25 ayat sekali. Kita contoh 8 ayat. Bapak Ibu harus koreksi itu, satu ayat itu, digali, namanya diekspos, dikeluarin itu. Satu, bahasa aslinya opo. Mumet nggak? Menurutnya, tadi aja homiletika mungkin ada yang nggak ngomong opo gitu Pak. Bahasa aslinya apa? Lalu ternyata konteks dari ayat ini bicara tentang ini. Budaya yang itu aja Pak, 10 menit doang. 10 menit memakan waktu. Sementara jemaat ngomong apa sih? Ini harus menggali ayat demi ayat. Dan ini biasanya disampaikan dalam khotbah seri Pak. Ini orang yang benar-benar mau belajar Alkitab, kayak eksposisi. WBI pernah belajar itu kayaknya kalau nggak salah. Oh ya Bu ya. Eksposisi ayat itu, ya ampun, itu didetailin satu-satu. Dan dia seperti pakai kacamata kuda, dia nggak boleh nyontek kemana-mana. Boleh 1-2 ayat untuk mendukung, tapi fokusnya di ini. Digali sampai ayat dalam, ini ayat ngomong apa. Kalau ini khotbah di hari Minggu, Bapak Ibu, 10 menit khotbah pada pulang kayaknya. Nggak doyan. Tapi kalau mau belajar Alkitab benar-benar, jangan bilang-bilang ya, pakai ini. Supaya kita tahu murni, ayat ini maunya apa sih? Ceritanya apa sesungguhnya? Detailnya seperti apa? Kenapa Nabi ini ngomong ayat ini? Alasannya apa? Kita harus tahu. Jadi semua tentang ayat per ayat itu digali habis. Satu ayat itu bisa setengah jam Bapak Ibu. Atau bisa lebih. Makanya khotbah ini tidak cocok di ibadah raya. Ini biasanya disampaikan untuk pelajaran Alkitab yang berseri. Itu pun yang ikut dari jemaat 1000, mungkin 10. Benar-benar mau belajar. Tapi kebanyakan umum yang pengennya yang praktikal-praktikal. Yang gampang dimengerti, gampang dipraktekkan. Walaupun saya nggak mau kasih tahu, khotbah ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Biasanya penyiapin khotbah, dia nggak mau repot-repot kayak gini. Dia kelemahannya bisa terjebak dalam comot ayat. Apa? Comot ayat. Contoh nih ya, kita ngomong tema doa. Kita klik nanti di handphone kita, doa, ya, muncul kan? Nah kita pilih ini, yang nyambung mana ya? Oh ini. Nah kalau kita nggak pelajari ayat yang kita ambil, kita nggak pelajarin dulu maksudnya apa, konteksnya apa, kayaknya cocok. Kita bisa masukin ternyata aslinya ayat ini nggak ngomong ini, bisa itu. Nah kan maksudnya kita ambil ayat nih, kita tempelin di sini, kita bahas. Ternyata orang yang tahu Alkitab, ternyata ayat ini tidak sedang ngomongin tema itu. Bisa terjadi. Dan jangan bilang siapa-siapa, sering terjadi. Itu kelemahan khotbah topikal. Tapi Pak, kalau ada orang yang mau belajar, bisa dong Pak? Oh bisa. Bisa. Ya, cari ayatnya benar-benar. Kayak ini, mirip lah, dikit-dikit lah. Itu lebih pas, lebih bisa lebih tepat nanti. Tapi ini juga punya kelebihan Pak. Kelebihan contoh nih. Ingat nggak Pak Gembala pernah buat video tentang perpuluhan. Karena apa? Karena tema perpuluhan menjadi kebutuhan jemaat waktu itu. Kenapa? Banyak konten-konten kreator yang menentang perpuluhan. Setuju? Nah ini kebutuhan jemaat nih. Wah, gereja ini, GBI, Sinode GBI, itu percaya perpuluhan. Jadi Pak Gembala nyampaikan perpuluhan supaya menangkal ajaran-ajaran tidak sesuai. Dia buat. Itu keuntungannya. Kalau mau menangkal perpuluhan lewat ini, nggak bisa Pak. Benar nggak? Ini agak susah.
Karena akan melebar kemana-mana dalam perikop ini. Karena dia mintanya harus dibaca atau dibahas detail per detail. Nah, ini akan membantu, ini akan menolong. Gitu ya. Kira-kira gitu ya, Pak Thomas ya. Ada yang lain? Silakan. Saya senang loh kalau ada yang tanya. Ya, Pak, silakan. Boleh banget. Silakan, Pak. Terima kasih buat kesempatannya, Pak. Ya. Saya mau tanya seperti ini sih, Pak. Kan seperti firman Tuhan bilang bahwa firman Tuhan itu hidup, Pak ya. Jadi dalam arti mungkin pada saat kita membaca satu konteks ayat ini, mungkin pengertiannya bisa akan berubah sesuai dengan ya mungkin kebutuhan kita atau apa. Nah, tadi seperti yang tadi Bapak bilang, ada kemungkinan misalnya kita si pengkhotbah salah comot ayat. Tapi waktu kita mendengar bahwa mungkin kalau orang yang mengerti bahwa oh, ini nggak sesuai dengan temanya gitu kan ya. Tapi kalau kita yang mendengar sebagai orang awam, kita melihat bahwa oh iya, ternyata apa yang dikhotbahkan itu tidak terkadang di luar dari yang kita pikirkan. Oh ternyata ada maksud seperti ini. Nah ini saya mau nanya bagaimana cara menentukan bahwa orang khotbah salah comot itu memang benar-benar salah atau memang itu ada suatu rema baru yang diberikan terhadap ayat tersebut. Ya, jadi kadang-kadang kan kita kalau baca ayat ya, kita baca, tahun ini kita dapat pemahaman A, betul ya? Tahun depan dapat berkatnya B, betul nggak? Betul Bapak Ibu ya? Tapi saya mau ngomong ini Bapak. Kalau Bapak Ibu dapat pewahyuan seperti itu dari Tuhan, pasti dari Tuhan, dengar baik. Yang Bapak Ibu dapat tidak mungkin kontra dengan ini. Karena dia selaras. Firman itu kan dari Tuhan. Firman Allah. Bapak Ibu boleh dapat A, boleh dapat C, boleh dapat D beberapa waktu, tapi dia tidak mungkin bertentangan dengan yang dimaksud firman. Mungkin berkatnya beda bisa, tapi tidak bertentangan, tidak kontradiksi, tidak saling berlawanan. Mungkin jawaban saya. Ya, kira-kira gitu ya. Kecuali kadang-kadang kita mendengar, tapi salah mendengar. Itu bisa terjadi. Tes. Cek. Baterainya habis ya? Cek. Thank you very much. Makasih. Oke, gitu ya kira-kira, Pak. Yang lain silakan. Kita belajar topikal ya Bapak Ibu. Oke. Next ya. Oh ada pertanyaan, silakan. Kak, kalau digabungkan tiga-tiga nggak bisa ya Mas? Kadang-kadang kita di gereja tuh juga suka dengar ya, walaupun ada topikal, tapi dia bilang oh ini ayat diambil dari kata dasar ini, jadi kayak ada digabungkan juga. Kalau ini pakai kata asli boleh, tapi kalau digabungkan saya rasa nggak bisa. Contoh, karena prinsipnya beda. Nah gini, kalau prinsipnya ini, dia itu nyawanya, ruhnya adalah dari perikop. Kalau kita menentukan tema dulu, berarti larinya mau nggak mau ke sini. Kita nggak bisa kawinkan itu. Ini prinsipnya. Kalau kita mau bahas tentang teks yang didulukan di atas, artinya kita akan baca. Artinya kita akan bahas tekstual. Kalau kita mau bahas satu perikop full, kita pasti teknik ini nggak bisa dikawinkan ini. Nah tadi saya bilang di awal, kalau di tema ini kita mau masukkan cara ini ke sini bisa, cuman agak berat karena tadi saya bilang ini itu dia maunya detail semua. Bapak Ibu harus tahu sejarahnya waktu terjadi apa. Apakah sedang dijajah Roma, itu mempengaruhi pesannya. Tahun berapa kejadian ini, harus tahu Bapak Ibu. Ribet gak? Dosen saya, dia bilang kalau nyiapin khotbah itu, apalagi ini, Bapak Ibu tahu dia harus baca 20 kali perikop. Itu di atasnya perikop yang lain, dan di bawahnya perikop yang lain. Itu dibaca ulang 20 kali Bapak. Itu pesan dosen saya. Bapak Ibu jangan sembarangan khotbah. Kamu harus baca berulang kali, minimal 20 kali. Gitu.
Bukan ayat loh Bapak Ibu. Perikop yang kita bahas, di atasnya satu perikop, di bawahnya satu perikop. Diulang-ulang supaya kita tahu konteksnya apa. Supaya kita benar-benar tahu. Kadang kalau baca sekali dua kali, masih belum ngeh. Apalagi bacanya sambil lanjutin sendiri. Nah, kalau di sini disisipin dikit-dikit bisa. Saya sering kok Kak Yolanda, kalau saya di sini, saya kadang-kadang penasaran, ini bahasa aslinya apa sih? Nah, saya bisa cari tahu. Kalau nggak signifikan, saya nggak akan bawakan. Ngerti ya? Tapi kalau itu penting, saya akan bawakan. Ya. Nah, di sini juga sering akrab dengan bahasa, dikaitkan dengan bahasa Indonesia kita. Contoh, kata ini, bahasa aslinya ini. Dan menurut KBBI, Masya Allah, ada KBBI lagi. Ini. Jadi artinya, belum artinya itu. Jadi latar belakang surat ini, itu karena dulu terjadi ini. Ini yang buat advance. Tapi ya itu tadi Bapak Ibu, ini pengkhotbah juga bingung sebenarnya Bapak Ibu. Kita mau khotbahin yang sangat murni tapi nggak laku, ngantuk jemaatnya, atau kita mau yang ringan-ringan tapi nggak dalam, tapi praktikal. Nah, biasanya gereja-gereja umumnya yang tadi Bapak tanya, larinya ke sini Pak, karena ini bisa menjawab kebutuhan jemaat. Nah, kasar lagi nih Bapak, kalau khotbah hari raya Minggu, jemaat nggak bisa mengharapkan banyak, benar nggak? Bisanya hanya praktikal. Tapi kalau Bapak Ibu jemaat mau belajar yang detail, masuknya ke sini. Masuknya ke, mungkin dulu di gereja kampung saya itu adalah hari Kamis, ada PA, bukan PA, pelajaran Alkitab. Hari Kamis 1 jam. Itu bahas kayak gini-gini nih. Ya, bisa nangkap gambarannya kira-kira ya. Oke, selanjutnya ada yang tanya? Oh ini aja, oke, thank you. Cek. Tes. Oke. Nah, coba kita next slide. Nah, ini kira-kira durasi khotbah 35 menit ya Bapak Ibu. Nah, perhatikan ini. Kita dikasih durasi khotbah itu 35 menit contoh. Nah, maka pendahuluan itu 3 menit. Temanya kita sebutin paling beberapa detik, saya nggak tulis di situ. 0 menit. Jadi gitu ya pendahuluan. Tema, poin-poin garis besar itu sekitar 20 menit. Itu pokok intinya. Ya. Itu intinya khotbah kita. Lalu penerapan 5 menit, penutup itu kenapa 7 menit Pak? Karena include lagu itu bisa 3-4 menit, betul ya? Lagu itu 3-4-5 menit. Makanya ada doa segala macam itu sekitar, nah total 35 menit. Kalau Bapak Ibu tamu, saya menyarankan jangan melanggar durasi yang ditetapkan. Amin. Nanti orangnya nggak suka. Kan kita ini tamu. Ya. Apalagi kalau saya kasih kode. Ya, karena kita ini tamu. Harus menghargai tuan rumah yang ada. Kalau mau sebelumnya minta izin dulu sebelum naik mimbar. Boleh nggak saya minta waktu bukan 35 menit yang diminta tapi tambah 5 menit. Kalau dia bilang oke. Kalau nggak maaf Pak, soalnya ini keluar jemaahnya rame mau ibadah selanjutnya nggak bisa ya. Oke. Mati terus man, mic-nya. Gitu ya kira-kira ya. Kita ikutin durasi yang ditetapkan oleh pengundang pembicara kita. Oke? Nah, Bapak Ibu, kadang kita disuruh khotbah cuma 10 menit. 20 menit. Kita harus bisa nyusun khotbah sesingkat itu. Ya, menyesuaikan harus bisa. Paksa diri Bapak Ibu untuk mempersiapkan yang diminta oleh yang undang kita. Oke.
Selanjutnya apa itu? Nah, kita akan belajar penampilan dulu. Penampilan itu penting Bapak Ibu. Menampilkan pribadi yang bersahabat, friendly, pribadi yang menarik, yang menyenangkan, memberi kesan yang positif. Pak Gembala pernah bilang, kita ini pemimpin, itu diperhatikan oleh yang kita pimpin, itu detail-detailnya. Sadar nggak sadar, suka nggak suka. Ya, harus menampilkan itu tadi, pribadi yang menarik, pribadi yang positif, yang menyenangkan, yang friendly, bersahabat. Percaya diri yang cukup, tidak kurang, tidak berlebihan. Kalau berlebihan nggak bagus juga Bapak Ibu, over, lebay, dan orang bisa nek. Tahu nek ya? Kalau kurang juga nggak oke. Kenapa? Karena kayaknya ragu-ragu, kayaknya terlihat nggak mantap, kayaknya terlihat nggak yakin dengan dirinya sendiri. Itu kalau dilihat nggak bagus loh. Kita perlu percaya diri yang pas, yang cukup. Ya, jangan overconfidence, jangan kurang confidence. Nyamanlah menjadi diri sendiri. Saya punya teman, dia jemaatnya Gilbert Lumoendong. Ya, saya kaget waktu pelayanan bareng dia, gayanya persis Gilbert Lumoendong. Orang-orang suka nggak? Enggak, ternyata dia jadi orang aneh. Jadilah diri sendiri Bapak Ibu. Enjoy, nyaman dengan kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu. Apa adanya Bapak Ibu. Lalu bila memungkinkan aktif bergerak. Saya dari tadi bergerak. Ya. Saya nggak mau duduk aja, diem aja, nggak. Kalau bisa bergerak. Itu aktif, itu lebih eye catching. Orang lebih pengen terus ngikutin. Kecuali Bapak Ibu khotbah di gereja yang arus utama, gereja aliran arus utama, itu hanya harus di podium. Dia nggak boleh kemana-mana. Etikanya memang seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus stay di situ. Tapi ada pendeta yang dia stay, nggak pernah gerak, tapi powerful, kata-katanya tajam. Contoh, si Erik pernah bilang ke saya, si Billy Lantang. Dan dia nggak kemana-mana mungkin, tapi kata tajam, itu boleh juga. Karena dia punya cukup power di tajamnya perkataannya dia. Ya, gerak-gerak itu menolong kita untuk eye catching ditangkap lebih lagi oleh jemaat. Nah, pakaian yang sesuai dengan acara. Ini acara apa? Khotbah minggu, keluarga, ulang tahun, kedukaan, atau apa? Sesuaikan dress code Bapak Ibu ya. Dan harus sebisa mungkin satu level di atas jemaat pendengar. Itu yang diajarkan di ilmu berkhotbah. Jadi Bapak Ibu itu pengkhotbah itu performer, penampil di depan. Ya, dress code-nya itu harus satu level di atas jemaat. Nggak harus mahal. Ya, kalau ada blazer, bila perlu blazer pakai. Oke ya, next. Nah, ini suara dan bahasa. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu naik ke mimbar, Bapak Ibu perlu pemanasan, apa itu? Mulut, bibir, tenggorokan, humming A, I, U, E, O, nada rendah, nada tinggi, huruf R, L, V, S, W. Supaya mulut Bapak Ibu, tenggorokannya itu pemanasan. Itu memang diajarkan di ilmu berkhotbah, seperti juga public speaking. Sebelum saya kesini tadi, di mobil saya praktekin ini. Nah contoh ya, pemanasan mulut itu Bapak Ibu bisa gerak-gerakan mulut. Rahangnya, terus diputar-putar, lalu lidahnya dikeluarin sampai keluar. Supaya pemanasan lidahnya nggak kaku. Lalu bibirnya biasanya segini. Biar bibirnya lemas.
Lalu apa lagi? Humming, tahu nggak humming? Nada tinggi, nada rendah. Sebab Bapak Ibu kalau nggak ini, Bapak Ibu kalau khotbah nanti kesendak di sini. Apalagi khotbah doa pagi, Pastor Luther, benar nggak? Itu kan bangun tidur tuh, masih serak-serak, nggak jelas. Nah itu pemanasan dulu, saya trek-trek di kamar dulu. Wah, a i u e o, babi bu bebo, dadi du dedo, lali lu lelo. Yang paling perlu itu sebenarnya huruf R. R biasanya kayak pendek R, rari ru rero, rari ru rero, lali lu lelo, fa fi fu fe fu. Supaya tujuannya lidah, tenggorokan, mulut, bibir Bapak Ibu itu sudah pemanasan. Nanti kalau pas menyampaikan firman itu lancar, enak banget. Ya, nada rendah, nada tinggi dan sebagainya. Itu butuh sekitar minimal kalau saya 5 menit. Nada tinggi, nada rendah. Itu jangan di gereja Bapak Ibu ya. Di rumah. Nanti Bapak Ibu kita pujian Bapak Ibu, ayu eo. Waduh. Itu di rumah pemanasannya. Selanjutnya, intonasi jangan datar. Bapak Ibu perhatian saya, dari tadi saya nggak datar, tapi naik turun, naik turun. Ini sebenarnya teknik ini ya, public speaking ya. Lalu penekanan kata, ada yang Bapak Ibu nada tinggi. Nah itu Bapak Ibu, kata ini, nah ada yang nggak Bapak Ibu, ternyata tidak jadi. Nah gitu. Nadanya harus naik turun, itu menarik sekali. Daripada nada yang datar. Nada yang datar nanti ada yang gini. Oh. Bener nggak? Dilihat jam, kapan pulangnya? Sabar ya Pak Khotbah. Selanjutnya, kata-kata penekanan bisa diulang beberapa kali. Itu penekanan-penekanan, lalu berbisik. Saya sering berbisik. Ya, jangan, ternyata enggak. Itu beda kalau nanti terus. Tiba-tiba langsung, nangkep orang. Hiperbola itu boleh, heboh itu boleh, tapi tolong jangan berlebihan atau lebay. Yang pas. Saya ngomong gini karena saya pernah pengalaman. Pengennya sih hiperbola dan heboh. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi setelah khotbah di rumah, malu saya. Lebay banget gue. Malu. Berlebihan. Dan membuat orang enak. Kalau orang udah enak, repot. Firmannya nggak diterima dengan baik. Ya, hiperbola itu boleh, heboh boleh. Lari sana lari sini boleh nggak? Boleh sebenarnya. Cuman Bapak Ibu harus menjiwai, ya bahasa saya itu menjiwai dan feel-nya dapat. Jangan nggak pas, ya nggak pas dipaksain gitu loh. Selanjutnya disarankan ada joke, ya bercanda. Tapi jangan terlalu banyak sehingga bisa melemahkan pesan Anda. Tadi khotbahnya apa? Lucu. Pesannya nggak sampai, pokoknya judulnya lucu. Nah itu mungkin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu disukai jemaat. Lucu nih, terhibur. Tapi sorry ya, firman nggak disampaikan, nggak diterima. Nah, Bapak Ibu mau yang mana? Pengennya sih kita diterima ya, lucu ya. Tapi jangan sampai lucunya itu malah menutupi firman yang harusnya disampaikan. Saya ini berusaha, khotbah saya ada lucunya, menarik perhatian, tapi saya nggak mau lupa esensi berkhotbah, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Itu yang penting. Selanjutnya adalah hindari bahasa yang nggak benar ya, kasar, rasis, menjurus porno, menjelek-jelekan dengan menyebut nama, ya, kampanye partai. Di sini Ganjar atau Prabowo? Anies Pak. Anies ya, boleh. Ya, jangan kampanye di gereja. Oke, next. Nah, Bapak Ibu perlu menguasai keadaan. Ya. Di mana Bapak Ibu berkhotbah, Bapak Ibu harus menguasai ruangan. Ya, suaranya harus menguasai seluruh ruangan dengan jelas. Jangan sampai cuma
Ngomong apa sih? Harus menguasai yang jelas. Suara itu meyakinkan dan menarik perhatian pendengar. Meyakinkan. Nggak ragu-ragu. Kita ini kan mau meyakinkan orang, Wah, betul ya? Jangan terlihat ragu-ragu. Kelihatan dari nadanya aja, ini orang masih ragu-ragu nih. Mungkin nggak sih? Jadi orang malah ragu-ragu juga nerimanya. Oke, selanjutnya, ketika jemaat lalu respon. Ketika jemaat lalu, ini seperti yang ada di sini. Jangan grogi, jangan keder, karena banyak yang grogi, banyak yang keder, buyar, takut. Jangan rontok, bisa dipercandain. Nah, barusan saya praktekkan kepada Bapak Ibu. Jadi tolong nanti bertobat. Wajah Bapak Ibu kenapa serem ya? Lalu apalagi Bapak Ibu lagi marah sama saya ya? Kira-kira gitu. Supaya cair. Itu pun kadang-kadang keras loh. Duar, mental lagi. Tapi pesan saya gini, jangan grogi, jangan keder kalau jemaat nggak respon. Ya, kalau tadi saya keder, langsung pulang. Ya. Ayo nggak jadi deh, ditanyain gimana aja, kan gitu kan. Tapi pelan-pelan akhirnya cair. Sebagai pengkhotbah, minimal memiliki satu materi khotbah dadakan di HP. Ngerti maksudnya? Kalau Bapak ditembak suruh khotbah dadakan, ya siap. Saya pernah Bapak Ibu pulang kampung, Kamis itu ada ibadah pelajaran Alkitab. Saya kan datang kan sama mama saya, sama cici saya. Istri saya waktu itu nggak ikut di Jakarta, saya di Jepara. Saya ikut duduk nih, saya baru masuk nih. Duduk ngikutin ibadah PA. Itu pelajaran Alkitab 15 menit pujian, baru nanti sharing firman. Ini gereja, tiba-tiba. Ini kan ibu gembala saya di kampung ya. Ini bisik-bisik sama WA-nya. Wasa. Tahu nggak? Kita akan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong berkati firman Tuhan. Amin. Pak Jimmy silakan khotbah di depan. Nantinya loh. Apa Bu? Iya Pak, silakan Pak. Mumpung ada Pak Jimmy ya. Ya beri ketemu tangan. Ayo, mau duduk atau tetap berangkat? Berangkat. Nah, saya jalan ini sama teman saya. Saya khotbah apa? Saya khotbah apa? Ini yang paling serem, ada ibadah KKR Youth sekota. Saya waktu itu wakilnya di Kota Jepara. KKR udah diumumkan flyer, udah hari H, udah pujian jalan. Panitia ngomongnya, Jim, gawat, ada apa gawat? Pembicaranya salah jadwal. Iya, terus gimana? Lu yang khotbah. Maksud lu apa ini? Ini KKR Youth sekota. Pembicaranya salah jadwal. Dia masih di luar kota. Lo yang khotbah. Nah, sebentar. Ngomong apa tadi? Berangkat Bapak Ibu. Saya minta waktu 10 menit ya. Tahan tuh VL-nya. Terus saya duduk. Nih. Oke. Jalan. Nah, saya bilang, Bapak Ibu kalau mau khotbah harus siap materi satu khotbah dadakan. Sudah ada 3 materi khotbah dadakan. Kantongin Bapak Ibu ya. Bapak siap. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tema-tema atau contoh topik-topik. Ya. Sebentar. Loh. Ada haleluya? Hah? Loh. Ini mah penghapus itu kali. Man. Wah, dia imannya kuat sekali. Gak bisa hilang, men. Sebentar, Bapak Ibu. Nah. Oke. Bentar ya. Kalau ini saya perlu papan tulis. Nah, coba multimedia, tolong slide nomor 10. Struktur khotbah. Oke, thank you.
Bapak Ibu, kita akan buat struktur khotbah bareng-bareng. Ya, saya akan guide. Nanti setelah ini ternyata kita bisa melakukan menyusun khotbah. Aman nggak? Dicari. Bisa nggak sih? Bisa dihapus ya? Wah, tadi kemarin. Oh, bisa. Dibalik. Bisa, coba dibalik. Ada locknya nih. Oh, ada kuncinya, men. Bisa. Dibalik aja. Manual ya. Dibalik aja. Ada kuncinya dia. Kayak kunci. Oh, mau dibalik aja. Nah, oke deh. Sip. Ini nggak bisa. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita akan menyusun khotbah bareng-bareng. Kita praktek langsung ya. Praktek itu akan membuat kita lebih mudah lagi dalam belajar karena kita langsung praktek. Oke, teman-teman semua, kita akan coba saya tiba-tiba diundang khotbah, kita semua diundang khotbah untuk topiknya apa ini? Pak, tolong khotbah tentang apa ini Bapak Ibu? Tabur tua ya. Nah, Bapak Ibu, sebentar ya. Nah, kita kan sedang menyusun struktur khotbah. Jadi pendahuluan itu yang menyapa khotbah itu diabaikan dulu ya. Kita ke tema. Ini topik itu beda dengan tema. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita dapat tugas membawakan firman, dikasih topiknya tabur tuai, kita mulai sekarang akan menentukan tema dulu ya. Nah, saya tadi bilang temanya, judul khotbahnya itu harus menarik. Kira-kira kita mau buat tema apa dari tabur tuai? Nah, gitu kira-kira. Topik itu apa ya? Topik itu gambaran tema besarnya. Nah, tema itu adalah judul yang kita mau sampaikan kepada jemaat. Ini tema. Ini nggak perlu disampaikan kepada jemaat. Ini yang disampaikan kepada jemaat. Sekarang kita akan membuat judul tema yang menarik. Nah, dosen saya ngajarin ditulis beberapa pilihan. Nanti kita pilih. Contoh, nggak usah ditulis ya, itu repot ngapusnya. Contoh adalah pilihan tema yang kita tulis nanti di coret-coretan kita. Ini nyusun khotbah ya Bapak Ibu. Itu adalah tabur tuai ternyata luar biasa. Bisa gitu, pilihan satu. Pilihan kedua, oh my God, tabur tuai. Yang ketiga, fakta-fakta tabur tuai. Atau yang selanjutnya, fakta luar biasa tabur tuai yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Kira-kira dari 5 itu yang saya bacakan, kita mau pilih yang mana? Terserah Bapak Ibu. Tapi saran saya yang menarik. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyusun tema apa, tulis di oret-oretan Bapak Ibu. Ya, nanti coretin yang jelek. Ini enggak mikir lagi. Ini enggak. Tapi ini sebelum kita doa dulu ya. Udah doa dulu sungguh-sungguh. Lalu pilihlah satu tema. Nah, di sini saya pengen tulis pilihan saya fakta luar biasa. Ini kepanjangan sih Bapak Ibu, tapi saya pikir ini bisa menarik jemaat. Biasa dari tabur tuai yang berguna. Kalau enggak, gini aja udah cukup sih, tuai. Ini adalah tema khotbah. Wah, jemaat kalau mendengar ini, oh, apa ya? Kayaknya menarik. Gitu ya. Nah, sekarang kita udah tema. Nah, kita akan ini kita kotakin. Ini adalah pusat dari
uraian khotbah kita. Lalu kita akan menyiapkan poin-poinnya. Apa Bapak Ibu? Poin-poin. Nah, gimana caranya? Gini caranya. Jadi tolong keluarkan HP Bapak Ibu. Buka Alkitab. HP-nya ada Alkitabnya kan ya? Kalau nggak ada, dibuang aja. Ya, kalau saya pakai Alkitab yang covernya itu warna hijau itu loh Bapak Ibu, yang aplikasi Alkitab warna hijau, itu gampang banget. Atau bisa yang merah itu punyanya Craig Groeschel ya. Ya, itu boleh juga. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita harus perhatikan kata kuncinya. Ya, kata kuncinya apa di sini? Kalau bahasa Alkitabnya pasti apa ini ya? Nah, Bapak Ibu, cari poinnya gampang. Ini untuk pemula ya. Bapak Ibu ketik di mesin pencari di Alkitab. Katanya apa? Ya ini seputar ini nih. Tabur tuh. Ayo, silakan. Nanti Bapak Ibu temukan berapa ayat. Saya juga praktekin. Wih, setengah 12 ya. Nah, tabur tuai. Tabur tuai. Ada berapa ayat yang dapat? 1. Betul. Tapi kan itu bisa dirubah-rubah dikit, tapi intinya sama. Apa? Selain tabur tuai apa? Kata yang bisa kata kunci di Alkitab yang bisa kita cari apa? Menabur. Coba sekarang ketik kata menabur. Muncul apa aja di situ? Nah, berapa? Di bawahnya itu ada itu. Oke. Nah, menabur. Sekarang kita ketik menabur ya. Menabur. Menabur. Kita bukanya perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Ada berapa hasil? 59 di bawah. Ketika diklik itu muncul sekilas 59 hasil. Nah, caranya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat sekilas, cepat lihat. Lalu gini, dengar saya. Perhatikan saya baik-baik di depan dulu. Nanti Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat itu, lalu yang berkesan buat Bapak Ibu yang pengen disampaikan kira-kira yang mana? Dari 59 itu. Pakai kata kunci menabur. Lalu nanti dipilih beberapa dulu buat pilihan, nanti kata lain menuai atau tuayan ya. Kayak gitu. Nah, kalau saya Bapak Ibu, ketika saya ketik menabur, saya terkesan dengan ayat Kejadian 8 ayat 22. Ini yang saya pilih Bapak Ibu. Kejadian 1, ini poin 1 ya. Poin 1. Kejadian 8 ayat 22. Ngomong apa di situ? Selama bumi masih ada, akan berhenti-henti, musim menabur dan musim menuai. Dingin dan panas kemana. Nah, kalau saya terkesan banget dengan ayat ini sesuai dengan tema apa? Jadi kalau ayat dibaca baik-baik, ternyata ada apa? Ada orang menabur pasti menuai. Ini poin saya. Saya pilih ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen yang lain, silahkan. Kalau saya dengan pengetahuan dan pengalaman saya milihnya ini. Karena saya mau ngomong gini Bapak Ibu di poin ini. Jadi dari tabur tuai ini, hukum yang pertama yang tidak bisa tidak adalah orang yang menabur pasti menuai. Garis bawahi kata pasti. Ya. Lalu penjelasannya sedikit. Dari 20 menit 3 poin, berarti 1 poin dijelasin berapa menit kira-kira?
nggak sampai 7 menit. Betul ya? Nggak sampai 7 menit per poin. Nah, Bapak Ibu bisa dibaca lalu. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kira-kira gitu menyampaikannya. Di situ dikatakan takkan berhenti-henti loh Bapak Ibu. Jadi bisa disimpulkan nggak? Kalau ternyata orang nabur pasti menuai. Tambahin, Masya Allah. Ya, jadi ini seperti nggak bisa ada yang menghentikan. Wih, keren banget kan Bapak Ibu gitu. Kira-kira ditambahin, dihiperbolain. Nggak bisa ada yang menahan ini. Orang menabur pasti menuai. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan poin pertama hari ini menegaskan bahwa orang yang menabur pasti akan menuai. Hukum ini tidak bisa dihentikan. Ini seperti hukum firman Tuhan, tapi juga hukum alam. Hukum alam itu mirip hukum gravitasi, nggak bisa enggak, betul ya? Nah, saya pakai ilustrasinya apa ya? Tadi kan penjelasan nih. Tadi saya udah jelasin kan? Lalu sekarang ilustrasinya mikir, apa Bapak Ibu ilustrasinya? Bapak Ibu punya pilihan apa ilustrasi dalam konteks ini? Kalau tadi saya bilang hukum alam, itu kalau saya ya, itu mirip hukum gravitasi. Nih Bapak Ibu, perhatikan di depan. Dia pasti jatuh. Nggak mungkin enggak. Jadi ini mirip dengan hukum tabur tuai. Orang yang nabur pasti bukan jatuh, menuai. Nangkap ya? Jadi, jemaat tahu poin pertama pasti menuai. Itu yang poin yang saya pengen bagikan. Nanti endingnya saya pengen ngajak apa? Menabur Bapak Ibu. Karena poin pertama, lu pasti nuai gitu loh. Ngerti ya? Tahu ya? Saya mau tarik kemana ya? Yang pertama adalah nabur pasti menuai. Nggak mungkin nggak ada yang bisa menghentikan. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita poin kedua. Nah, poin kedua, diulik-ulik lagi ayatnya, tabur tuai tadi di Alkitab, ya. Lalu, apa ya? Tadi PL, ada yang PB nggak? Perjanjian baru ada nggak? Ya kan? Nah, kalau saya ketik perjanjian baru itu, saya mau pakai kata ditabur. Perjanjian baru. Bisa nggak Bapak Ibu ya? Bisa kan ya? Ini coba lihat di depan. Ini Alkitab yang saya pakai. Ketik di situ, lalu kalau mau perjanjian baru saja tinggal centangnya dipasang. Ya, langsung diklik lalu muncullah itu perjanjian baru semua. Ada 17 hasil. Ya kan? Nah, Bapak Ibu baca pelan-pelan satu-satu. Apa ya? Yang mana ya? Kalau saya milihnya, bukan ketemunya ya. Saya milihnya di Matius 13 ayat 23. Matius 13, ini poin saya kedua. Ayat 2. Ngomong apa dia? Nah, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Ketika itu ia berbuah dan 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perhatikan, saya pengen ambil apanya? Saya pengen ambil ininya. Ternyata selain menabur pasti menuai, terjadi apa? Yes. Pelipat gandaan. Ingat Bapak Ibu, tadi tujuan saya pengen ngajak jemaat untuk nabur. Dia perlu diiming-imingin, satu pasti nuai, yang kedua, woi, ada pelipat gandaan. Nah, penjelasannya gimana? Kalau saya, ini terserah Bapak Ibu ya penjelasannya. Kalau saya gini, Bapak Ibu kalau nabur satu, nggak mungkin nuai satu. Apa yang ditabur kalau nabur satu nuai satu doang? Bener? Tadi malam saya tanya istri saya, yang ada nggak sih kita nabur satu, dapatnya cuma satu? Dia mikir lama, nggak ada kayaknya. Nggak ada loh Bapak Ibu. Ya kita meyakinkan jemaat seperti itu. Kalau Bapak Ibu nabur satu,
pasti nuainya terjadi pelipat gandaan. Nggak ada tuh, gitu bisa tambahin. Orang nabur satu, nuai satu, nggak ada. Pasti akan berkali lipat. Nah, lalu kalau saya, itu penjelasan singkat. Karena kita cuma waktu 7 menit. Ya, bisa ditambahin penjelasannya. Bapak Ibu, kita sepakat ya. Nggak pernah terjadi nabur itu tidak berlipat gandaan. Penekanan itu. Lalu kita perlu ilustrasi. Nah, Bapak Ibu kalau ngomong tentang berlipat gandaan, ilustrasinya pengennya apa? Kira-kira menurut Bapak Ibu, kita mikir. Ilustrasinya pengen apa? Jagung. Apalagi? Bapak Ibu modal dikit bawa jagung. Jagung di pasar cuman berapa sih, Kak? 3.000 ya. Kalau nggak ada 3.000 nanti bisa minta Kayola. Bawa jagung itu lebih eye catching, benar nggak? Di gereja bawa jagung. Ini apa Bapak Ibu? Jagung. Nah, itu lebih, jagung. Lalu Bapak Ibu buat penelitian tentang jagung, cari tahu di Google. Saya sudah. Jagung itu satu biji ketika ditanam, satu biji Bapak Ibu ketika ditanam, dia akan tumbuh tanaman jagung. Ternyata menghasilkan 2 tongkol jagung, 2 bonggol jagung. Apa sih? Bonggol ya? 2. Dikit Pak, tunggu dulu. Isinya berapa? Saya sudah pelajari satu bonggol jagung itu isinya 200 sampai 400 biji jagung. Kalau 2 berarti bisa 400 sampai 800. Bayangkan sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu nabur 1 dapatnya bisa 800. Masya Allah. Nah, itu untuk meyakinkan jemaat. Lihat, Bapak Ibu, 1 itu dapatnya 800 loh Bapak Ibu. Terus tambahin joke Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu nggak percaya kayaknya, saya kasih satu lagi ya. Ini ilustrasi kedua. Ingat tadi saya bilang, waktu doa puasa, saya bawa apel. Walaupun di Zoom, saya tunjukkan apel dan biji apel. Saya itu punya kebiasaan setiap hari, hampir setiap hari makan apel. Ya, nah, waktu saya buka apel itu, ada 8 biji yang saya temukan rata-rata. Ada yang 7, ada yang 9, tapi 8 lah. Bijinya kecil Bapak Ibu. Bijinya kita makan nggak kalau kita makan apel? Rakus kalau dimakan. Ya kan? Kita nggak makan. Dan saya pelajari di Google aja Bapak Ibu. Kita ini kan pemula, nggak usah yang aneh-aneh. Google aja, ternyata gini. Biji apel yang ditanam itu akan tumbuh jadi pohon apel. 4-5 bulan kemudian akan panen sekitar 20 sampai 30 kilo apel. Dan 20 sampai 30 kilo apel itu 1 kilonya kalau apel Malang itu bisa 20 sampai 30 butir apel. Jadi bisa diasumsikan setiap tanaman apel itu menghasilkan 600 buah apel dalam 1 kali panen. Setahun bisa panen 2, nggak sampai 3, 2. Jadi Bapak Ibu, 1 biji apel bisa panen 600 buah apel. Coba bayangkan Bapak Ibu punya segenggam benih apel. Biji apel di segenggam. Akan terjadi apa? Punya potensi apa? Kayaknya hutan apel. Bener nggak? Satu. Padahal 1 apel itu isinya 1 apel isinya 8 tanaman di sini, 8 tanaman. Jadi betapa luar biasanya hukum yang kedua, yaitu terjadi pelipat gandaan. Udah kuat ya? Ilustrasi ini sampai 2 ilustrasi soalnya. Yang ketiga, lalu lihat-lihat lagi yang tadi sudah diketik, ya kan? Dapat apa? Bapak Ibu suka yang mana ayatnya? Kayaknya ini Pak, saya pernah ngalamin soalnya Pak. Boleh. Kayaknya kemarin saya dengar khotbah ini bagus banget Pak, saya mau bawa ini. Boleh. Tapi asal Bapak Ibu bisa menjelaskan dan bisa memberikan ilustrasi. Ketika saya baca-baca lagi, saya milihnya di Galatia 6 ayat 7. Galatia
3. Ini kalau saya ya, Galatia 6 ayat 7. Nah, itu ngomong apa? Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena, perhatikan ini, apa yang ditabur orang, apa itu? Itu juga yang akan dituai. Jadi ada hukum apa di sini? Dari ayat ini? Kesamaan jenis. Betul ya? Kesamaan jenis. Bapak Ibu, ini kalau meyakinkan jemaat, ternyata 3 poin ini seperti hukum. Hukum itu nggak bisa enggak. Hukum gravitasi pasti jatuh. Ya, pasti menuai. Sebentar Pak, kita harus jelasin dulu ya kesamaan jenis. Nah, penjelasannya adalah simple yang tadi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nabur apel, nanam apel, nuai apa? Nah, Bapak Ibu bisa tanya. Yang nggak jawab dilempar sepatu boleh. Oh enggak. Duh, salah ini emosi nih. Tanyain supaya ada connectingnya lebih bagus lagi. Bapak Ibu kalau nabur jagung, nuai apa? Jagung. Yang nggak jawab diapain? Bapak Ibu nulis durian, pasti nabur durian. Sebentar, saya lupa ilustrasinya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa gini. Suaranya agak diloin dalam. Pertanyaan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang hari-hari ini sedang nabur apa dalam hidupmu? Asik. Langsung pada mikir, gua nabur apa ya? Tambahin lagi biar jelas. Nabur kebaikan atau kejahatan. Pada diem semua kan mikir kan, gue nakal di mana ya? Pernah nggak? Gue baik pernah nggak ya? Pada mikir. Kalau kita bilang gini, jadi ternyata, kayak horor gitu Pak. Iya, rada horor. Apa yang kita lakukan, baik itu jahat maupun baik, tidak pernah berhenti menguap begitu aja. Itu merupakan taburan bagi kita. Nggak usah kayak gitu. Itu merupakan taburan kita, dan suatu saat nanti kita akan bersyukurlah Bapak Ibu yang suka menabur kebaikan. Ini. Tapi rasain dulu. Kalau Bapak Ibu suka nabur kejahatan, suka jahat sama orang, harus bertobat ya Bapak Ibu. Coba renungkan hari ini Bapak Ibu sedang nabur apa? Biarin tenang dulu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ini pertanyaan kedua. Pertanyaan perenungan buat kita semua. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu adalah, ke depan Bapak Ibu pengen nabur apa? Bapak Ibu pengen nuai apa? Jadi gak seru ya, salah ngomong sih. Udah dalam-dalam salah ngomong. Pertanyaannya adalah, ini kan tenang semua. Bapak Ibu pengen menuai apa di depan? Kebaikan-kebaikan? Kejahatan? Itu terserah Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu menabur hari-hari? Saran saya, taburlah kebaikan demi kebaikan. Katakan, amin. Jadi ada nada rendah, nada tinggi. Penekanan boleh diulang-ulang, tapi jangan terlalu banyak juga. Ya. Jadi jemaat tiba-tiba tahu, oh iya ya, hari-hari saya harus bertobat kalau saya nabur yang hal yang jahat. Nah, Bapak Ibu tambahin ilustrasi lagi boleh, ilustrasinya. Bapak Ibu, kan ini tentang tabur tuai. Nah sekarang Pak, gimana cara ilustrasi? Buka sekarang Google, mesin Google-nya Bapak Ibu semua. Kita mau nyari ilustrasi quote tabur tuai. Tulis quote tabur tuai di Google, klik. Quote Kristen tabur tuai. Ada Kristennya ya, ntar ini lagi, server sebelah. Quote Kristen tabur tuai. Nah, coba kalau nggak salah di laman yang paling atas, Bapak Ibu akan menemukan tuh. Nah, banyak ya, udah ketemu? Yang sudah boleh angkat tangan? Masya Allah belum semua. 1, 2, 3, 4.
Tinggal klik di Google, quote Kristen tabur tuai. Banyak, bos. Bener nggak? Nah, lalu saya pilih yang ini, Bapak Ibu Saudara. Dari quote-nya Robert Louis Stevenson. Yang ngomong gini, cepat atau lambat, semua orang duduk untuk perjamuan konsekuensi. Dapat nggak itu yang saya pilih? Oh, coba Firman. Nah, bukan BPK penabur. Kalau nggak salah 40 quote Kristen tabur tuai. 40 quote Kristen tabur tuai. Coba man. 40 quote Kristen tabur tuai. Kalau enggak 40 quote tabur tuai Kristen. Itu kalau saya praktekin kemarin persiapan ini Bapak Ibu, itu banyak banget. Banyak. Ya. Gak apa-apa deh kalau nggak ketemu. Kata-kata mutiara tentang kamu menuai apa yang bukan. Ya. Boleh deh. Kalau enggak, kita coba aja ya. Firman, boleh tuh diklik yang 40 tadi dari goal.com. Ini nih, bola ya. Coba 40 kata mutiara. Nah, kayaknya ada juga. Coba klik. Yang itu mana ini nih? Yes, bola ini loh. Oke. Terus sampai ada poin-poinnya. Terus. Oh, nah, nggak kelihatan, men. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Itu, sip. Terus bawah ke bawah. Pelan-pelan, tanam benih persahabatan, belum. Terus bawah. Nah, 10 yang saya pilih. Thank you, Firman, mantap. 10. Jangan, kok 10? Bukan. Bukan, bos. 9. 9, nah ini saya pilih. Kalau Bapak Ibu pengen pilih yang boleh. Cepat atau lambat? Hah? Bener kan? Bener. Ya, LED lupa ya. Cepat atau lambat, semua orang duduk untuk perjamuan konsekuensi. Artinya apa? Semua orang akan menerima makan untuk konsekuensi yang sudah dia lakukan. Semua orang, cepat atau lambat. Jadi kita tekankan lagi, ini loh orang hebat ini. Tapi jangan bilang-bilang ya, sorry saya nggak sempet. Itu orang siapa? Robert Louis. Harusnya kita cari dulu. Ya, pastikan itu orang Kristen, pendeta yang baik, bukan yang sesat. Saya minta maaf karena ini hanya contoh. Saya pilih itu, saya ngaku dosa. Itu belum tahu siapa orangnya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu pilih quote, pastikan orangnya itu adalah orang yang kompeten, yang rohani. Ya, gitu kira-kira. Bapak Ibu, gampang kan? Gampang lah ya. Kalau kita zaman dulu nggak ada internet, kalau nyusun khotbah setengah meninggal, Bapak Ibu. Bukunya harus banyak, bener nggak? Ini puji Tuhan kita ada. Dosen saya dulu waktu nyusun tesis, nyusun tugas akhir, bayangin ya, dia cerita sama kita, ngetik, salah, tek, buang. Ngetik. Tapi sekarang jauh lebih mudah. Saya bilang tadi di awal, kita semua di sini pasti bisa mempersiapkan khotbah, bisa membawakan khotbah ke depan. Gak ada amin. Oke, nah belum selesai Bapak Ibu. Ya ampun 47. Oke. Nah, tadi ilustrasi saya yang kita pakai dalam kesamaan jenis adalah quote. Yang kita tabur akan kita tuai, ya. Nah, lalu tabur. Oke. Nah, boleh dikasih cerita inspiratif. Untuk, ini kan detik-detik akhir. Nah, saya membawakan cerita namanya kisahnya dari Dr. Howard Kelly. Dia hidup di zaman 1800 sekian. Dialah dokter terkemuka. Suatu hari dalam perjalanannya, dia itu letih, capek, pengen istirahat. Dan dia berhenti di rumah pertanian ceritanya.
Lalu dia mengharapkan, ada air putih nggak ya? Saya haus. Orang nggak kenal, numpang istirahat. Tapi ada anak kecil, perempuan, bawain dia, ini dokter, ini buat dokter. Segelas air susu yang segar. Haus kan ceritanya, dia minum, glok. Waduh, enak banget. Nak, kamu baik banget sih. Makasih ya. Makasih, dokter sangat senang. Iya dokter, bye. Dengar baik. Beberapa minggu kemudian, dokter sedang praktek, tiba-tiba anak kecil ini datang. Ternyata dia sakit keras dan dia butuh dioperasi. Dan ketika dioperasi, ditolong oleh dokter, dia tahu, oh ini anak dulu bantu saya. Kasih ayah segelas susu yang berkesan itu loh. Dia operasi, ketika biayanya besar, lalu disampaikan, diantar ke kamarnya, anak kecil ini sama ibunya buka. Tagihan telah lunas dibayar dengan segelas susu segar. Bapak Ibu pernah dengar segelas susu segar setelah lunas dibayar? Tapi nggak kayak gini kan? Pernah ada yang lain kan? Thailand itu loh. Ternyata itu ditambah-tambahin. Yang bener ini. Beneran. Itu kan kayak dramatik banget kan? Obat. Itu kan dikejar-kejar, maling obat. Terus akhirnya dibantu. Ada yang obat, ada yang susu. Tapi saya pelajari bener-bener. Itu ternyata enggak benar. Yang benar ini. Sesimpel itu. Dan kita pernah ke jemaat apa Bapak Ibu? Saudara, dari kisah ini kita belajar apa? Kebaikan kecil itu ternyata tumbuh dan kita bisa menuai hal-hal yang besar di depan. Nah, sekarang kita berangkat ke apa? Poinnya kan udah penerapan. Saya dikejar setan. Bukan waktu. Aduh, sabar ya Bapak Ibu ya. Sekarang penerapan. Nah, penerapannya adalah gini. Kalau Bapak Ibu pengen di masa depan, di masa yang akan datang, menuai kebaikan demi kebaikan, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Tanyain. Apa? Jawab apa bisa? Yuk kita nabur kebaikan demi kebaikan mulai hari ini. Oke, saya ajak Bapak Ibu lebih mudah ya, gini. Setiap hari, tulis di list Bapak Ibu. Biasanya kan ada orang satu hari ini mau ngapain. Itu-gitu sih nggak sih Bapak Ibu? Nggak ya? Salah saya ngomong ya. Kalau saya punya to-do list hari ini. Saya mau ke sini, jam segini mau ketemu orang, jam segini mau urus ini. Nah itu kasih tuh daily Bapak Ibu. Hari ini saya mau buat kebaikan apa? Setiap hari saya tantang Bapak Ibu. Saya ajak Bapak Ibu untuk buat minimal satu kebaikan. Sebab saya pernah baca, tambahin Bapak Ibu. Di mobil ada tulisan stiker. Lakukan 3 kebaikan setiap hari. Nggak usah berlebihan Bapak Ibu. Satu aja belum kelar. Kita satu aja. Fokus. Yuk, komitmen. Ngapain Bapak Ibu? Komit. Lalu jadikan berbuat kebaikan menjadi gaya hidup. Dikit-dikit hatinya nolong orang. Murah hati. Nggak usah yang hebat-hebat Bapak Ibu. Kasih tahu teknisnya gimana. Contoh nih Bapak Ibu. Bapak Ibu ada tukang sampah. Kasih air minum aja. Pak, silakan minum. Kalau saya bisa ceritain apa yang saya pernah saya lakukan. Saya pernah siang-siang jemput anak saya sekolah. Saya bawa 7 botol teh pucuk. Security pengatur jalan di sekolah anak saya kasih satu-satu. Senangnya minta ampun loh Bapak Ibu. Hanya teh itu doang, tapi kan dingin. Dia panas-panas kan. Wah itu, kalau ketemu saya, makasih Pak. Makasih Pak. Kalau dia diberkati, ternyata kita juga happy loh. Benar nggak? Kalau kita kasih tahu kita lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, penerapannya ajak jemaat untuk melakukan sesuatu. Dan kalau bisa, apa itu terukur tantangan 1 bulan. Nanti Bapak Ibu, biar ketika sudah 1 bulan ini menjadi gaya hidup kita. Dan kita jadi orang-orang yang murah hati. Selalu memberikan kebaikan-kebaikan. Selain itu nama Tuhan bisa dipermuliakan, benar? Gitu ya. Oke, nah itu penerapannya. Ya. Lalu kita selesai
Dan penutupnya adalah kita menyimpulkan 3 poin ini. Jadi khotbah saya sudah selesai Bapak Ibu. Dan hari ini kita belajar yang pertama. Gitu ya. Bla 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 bla. Orang nabur jangan lupa pasti menuai. Yang kedua, terjadi pelipat gandaan. Gak mungkin satu nabur satu biji akan menuai 1 biji. Gak mungkin. Itu hukum. Terjadi pasti pelipat gandaan. Yang ketiga, kesamaan jenis. Jadi Bapak Ibu, itu tergantung Bapak Ibu mau nabur apa. Jadi bisa dikatakan gini, masa depan Bapak Ibu baik atau tidaknya itu bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Ditentukan oleh Bapak Ibu dengan cara Bapak Ibu menabur apa. Berhenti berbuat jahat, woi yang jahat gitu kira-kira. Bertobat ya, supaya kamu nggak menuai kejahatan. Itu ya, itu adalah kesimpulannya. Lalu selesai, saya undang kita semua berdiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Tapi ingat durasi, perhatiin baik-baik. Ya, lalu nyanyi lagu yang apa itu? Sesuai dengan khotbah kita. Nah, kalau khotbah ini tabur tua, kira-kira menurut Bapak Ibu lagu yang cocok apa? Apa ya? Kalau saya tulis di sini, pilihan saya adalah aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Ajak nyanyi lagi itu lebih meresap khotbahnya. Selesai kita doa mendoakan jemaat. Kalau Bapak Ibu tergerak, jangan asal tergerak-gerak. Benar-benar tergerak, benar-benar ya. Roh Kudus pengen, masih ada waktu, doakan, minta maju ke depan, Bapak Ibu doain. Altar call. Kalau itu memungkinkan. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nah, kalau pantun, ilustrasi pantun, Bapak Ibu ketik di Google, pantun Kristen. Banyak. Tinggal pilih aja. Simpel itu. Kalau saya tadi khotbah, saya akan kasih pantun ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum saya khotbah, saya akan membawakan sebuah pantun. Tolong responnya cakep ya. Gitu. Diajak ngomong. Belum. Sungguh mahal batu permata. Dicari orang dahulu kala. Nah, mulai pelan ya, awas ya. Semoga di hati tumbuh cinta terhadap Yesus yang mulia. Amin. Pak, pantun ada amennya. Kali ini ada. Pantun itu bisa menarik perhatian pertama. Tiba-tiba langsung cair, langsung pada ngerespon ya. Nah, tapi saya mengaku dosa dulu. Pantun saya ini tidak nyambung sama tabur tuai, terus terang. Saya ngaku dosa. Padahal arahannya tadi apa? Bisa berhubungan. Saya cari nggak ketemu. Ibu. Kalau nggak ketemu, ya wis lah, ngalah aja. Nyerah deh. Tapi kalau bisa berhubungan lebih kuat lagi. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya, itu selesai saya. Man, tolong yang slide terakhir. Selesai kok slide terakhir, Pak. Nah, coba Bapak Ibu sekarang pilih. Kira-kira pengen tertarik yang mana? Topik, ini topik ya, bukan tema. Bisa paham? Ini topik bukan tema. Nah, contoh nih doa. Kalau di situ topiknya tabur tuai, temanya bisa dijelasin lebih menarik. Kalau Bapak Ibu ini doa, bisa doa gini. Contoh ya, doa yang berbahaya. Wih, doa yang dikabulkan. Wih, doa yang sesat. Silakan Bapak Ibu, ini adalah topik-topik. Itu contoh topik-topik. Bapak Ibu mau kira-kira milih yang mana? Bapak Ibu, bisa juga gini, ini akal-akalan kita pengkhotbah ya. Bapak Ibu tuh lagi belajar sama Tuhan, diberkati tentang umpamanya
bersyukur, ya kan? Lalu Bapak Ibu punya cerita yang pernah Bapak Ibu dengar bagus banget. Di telepon Pastor Luther, Pak, tolong siapin khotbah 20 menit. Oke. Temanya apa Pastor Luther? Bebas, alhamdulillah. Lalu Bapak Ibu bersyukur kan? Nah, bersyukur Bapak Ibu mulai mikir, oh saya mau kasih poin yang saya dapetin luar biasa itu di poin salah satu dari ini. Itu boleh Bapak Ibu, baru kita nentuin karena itu kadang-kadang lebih powerful Pak. Benar nggak? Bapak Ibu ini ngalamin apa ini? Luar biasa kan? Waduh. Lalu Bapak Ibu pengen itu dikhotbahkan, masukin di sini dulu. Salah satu poin, nanti baru judulnya bisa menyesuaikan. Paham nggak maksudnya? Itu kadang-kadang lebih powerful karena Bapak Ibu mungkin ngalami sendiri, bener nggak? Waduh Pak, waktu itu saya tuh bener-bener duit 20.000 aja nggak ada. Tapi ketika saya dengan khotbah bersyukur, ayatnya ngomong gini, bersyukur, aduh saya dikuatkan. Nah itu lebih tajam Bapak Ibu ngalami, Bapak Ibu sharingkan daripada teori. Nangkap? Bisa itu. Jadi tidak harus dari ayat yang kita cari dulu, nggak harus juga. Ini adalah salah satu teknik aja. Ya. Bisa paham ya? Oke. Silakan kalau ada yang tanya. Bapak Ibu ini dari jam 12, kita janjiannya kan sampai jam 12. Boleh minta waktu 5 menit? Nggak boleh kayaknya. Ini saya nahan emosi loh Ibu tadi. 5 menit ya, silakan bertanya. Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak Bapak Ibu? Harusnya kita itu bisa praktek. Jadi Bapak Ibu itu harusnya saya minta pilih satu, coba dibuat. Waktunya Pastor. Sebenarnya saya pengen, jadi Bapak Ibu itu tuliskan di handphone boleh. Bapak Ibu pilih aja salah satu. Lalu pertama, setelah itu kita menentukan tema. Temanya apa yang menarik ya? Lalu kalau umpamanya kita ambil aja doa. Bapak Ibu ketik aja tadi kan, doa di Alkitab. Lalu muncul apa? Bapak Ibu pilih. Oh, saya mau ini. Oke, diangkat jadi satu poin. Poin pertama. Lalu Bapak Ibu pelajari lagi. Ayatnya mana? Masukin sini. Pak, boleh nggak poin-poinnya salah satu nggak ada ayatnya? Boleh nggak? Khotbah topikal boleh. Tapi kalau bisa jangan. Boleh, tapi kalau bisa jangan. Harusnya kita sampaikan kan based on Bible. Benar dong? Tapi kadang-kadang ada yang kesulitan. Tapi itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa menurut dokter, penelitian laboratorium, fakta-fakta. Itu buat poin boleh nggak? Boleh. Saya pernah lihat juga, Pak Hengki juga boleh. Saya pernah lihat. Oh, boleh. Ya, tapi memang arahannya ada ayat Alkitabnya. Itu ya. Nah, karena waktu Bapak Ibu, ini buat PR aja. Nanti dipraktekkan di rumah. Ya. Bapak Ibu pilih salah satu dengan struktur khotbah. Struktur khotbah Bapak Ibu. Yang tadi sudah dibagikan. Poin apa itu Romawi 1 sampai Romawi 5. Coba disusun. Ya. Ya, ketik kata kuncinya ya. Poin ini, poin ini, poin ini. Lalu setelah itu apa? Ada ilustrasinya. Ilustrasinya pilih. Bisa quote, bisa kesaksian, bisa cerita orang, legend, kisah yang legenda untuk menguatkan poin Bapak Ibu. Lalu penerapannya Bapak Ibu mau ngajak apa kepada jemaat? Ajak ngapain? Ya. Ya. Oke. Silakan kalau ada yang tanya dalam waktu 1-2 menit ke depan. Apakah ada yang perlu slide saya? Ya. Tambah 5.000? Oh. Nanti kalau yang butuh slide, hubungi Pastor Jimmy langsung apa gimana? Boleh. Yang membutuhkan slide? Ke Yolanda aja, ke Yolanda nanti Yolanda minta ke saya. Oke. Saya sudah dapat slide. Oh iya ya. Gitu ya. Yang butuh slide boleh, nanti akan menghubungi saya. Yang kemarin
saya menghubungi ke masing-masing ketua EF. Jadi bisa hubungi ketua EF-nya untuk saya mau materi khotbah yang kemarin yang mengenai membawakan khotbah. Oke Bapak Ibu ya. Mungkin pertanyaan saya, Pastor, itu saya berbeda juga ya. Membawakan khotbah ini sebenarnya semua orang bisa atau kalian kasih kayak pemusik ya, pemusik itu kan juga semua orang bisa bermain musik. Tapi kalau membawakan khotbah itu gimana ya? Apakah bisa semua orang? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di EF itu kan kita membawakan sharing itu sama nggak sih dengan khotbah? Atau cara membawa sharing di EF itu yang menarik seperti apa? Iya, tadi di awal saya sudah kasih prolog bahwa kalau kita membahas firman Tuhan di IF itu tidak dikhotbahkan, betul ya? Tapi di-sharingkan. Caranya gimana? Caranya adalah pemimpin sharing itu meminta kita semua membaca materi dari gereja. Membaca perlahan-lahan dipahami, lalu kan ada pertanyaan sharing tuh, 1, 2, 1, 2, 3 kan? Nah itu setiap anggota kalau nggak terlalu banyak dan waktunya oke, diminta untuk memberikan jawabannya, responnya, komentarnya. Nah nanti dari situ ya, kalau Bapak Ibu memimpin sharing di IF, tolong berani ngekat kalau ada anggota yang ngomongnya terlalu banyak, karena ini menjaga waktu semua. Ya, nanti tapi dikasih tahu dulu kepada anggota yang lain. Teman-teman, saya pakai alarm ya. Kalau saya gitu, nah, saya pakai alarm. Kalau udah berhenti berarti ada waktunya untuk berhenti. Karena kadang-kadang nggak bisa berhenti, bener. Kita udah apa belum berhenti. Nah, itu ya. Nah, itu yang ada di IF. Tapi hari ini kita belajar bagaimana menyampaikan khotbah. Contoh bisa dipakai kalau Bapak Ibu diundang jadi pembicara tamu di IF orang lain. Dan biasanya itu bukan mimpin sharing, tapi khotbah. Seperti ini boleh. Kalau kebanyakan waktunya bisa 2 poin ya. 1 poin kayaknya kalau 10 menit 1 poin. Biasanya 1 menit pun saya usahain 2 poin. Nah lalu, ya jadi gitu ya. Kalau di IF itu kita nggak khotbah satu arah. Kita sharing dan kita bahas bareng-bareng. Nanti selesai semua berkomentar, pemimpin IF akan menyimpulkan, memberikan penekanan-penekanan. Mungkin ada yang salah dari 1-2 orang, nanti akan di-clearkan di situ. Karena itulah penjaganya, pemimpin IF penjaganya. Jangan sampai ini kan yang dibagian adalah yang sesat dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kalau kita sharing kayak gitu, itu lebih kaya Bapak Ibu. Kan satu ini cerita kesaksiannya dia, benar nggak? Satu cerita dia ngalami, oh saya pernah ini. Satu lagi cerita, nah itu memperkaya kita. Makanya saya berani bilang, makanan rohani yang paling banyak kita dapatkan itu bukan di ibadah raya gereja, minggu, bukan, malah di IF. Tapi IF-nya yang bener ya. IF kadang-kadang makan doang, jangan bilang-bilang ya. Makan rohani paling banyak itu di IF, karena bisa 2 arah juga tanya, Pak, saya nggak tahu ini maksudnya apa ya. Nah, pemimpin yang nggak tahu nggak apa-apa. Ketua IF nggak apa-apa ya. Nanti oke, saya nggak mau sok tahu. Saya akan tanya, minggu depan saya akan balas. Biar nggak sesat juga. Saya waktu dulu masih muda, banyak hal yang ngerti, saya nggak ngerti nih. Saya nggak mau sok tahu. Tunggu, minggu depan saya jawab. Saya tanya kepada atasan saya, pembina saya. Kalau nggak saya belajar dulu. Ya. Sebenarnya lebih kaya makan rohani di IF. Karena banyak kesaksian, banyak cerita, banyak tanggapan. Itu lebih, kalau bahasa yang buku yang IF Komsel yang saya baca, firman itu seperti dicernanya seperti memamah biak. Dikunyah-kunyah, dibahas, dikeluarin lagi, dimakan lagi. Sampai itu nutrisari semua dihisap habis. Kalau khotbah di minggu kan kita nggak bisa tanya, Pak Pendeta stop dulu, jangan banyak omong, saya mau tanya. Kan nggak bisa. Jadi, gitulah kira-kira. Nah, apakah semua pengkhotbah, semua orang bisa khotbah? Bisa nggak Bapak Ibu? Semua orang bisa khotbah? Bisa nggak? Saya sih percayanya bisa. Tapi memang butuh jam terbang. Dulu pertama kali saya khotbah di Komsel waktu saya belum nikah. Hanya 5-6 orang. Saya dikasih waktu 5 menit, Jim, lu khotbah 5 menit. Hah? Khotbah 5 menit.
Wah, saya udah persiapan Bapak Ibu. Saya puasa. Silakan Jimmy akan sharing firman Tuhan. Saya ngomong 1 menit blank. Hilang semua yang saya siapkan, kacau balau. Bibir gemeteran. Lututnya gemeteran Bapak. Cuman di depan 5 sampai 6 orang. Dan kacau sekali khotbah seperti itu. Ya, saya gagal total. Tapi pembina saya keren, Jim khotbahmu keren, luar biasa. Udah mati bohong. Bohong banget tuh. Nggak tahu jelek. Tapi dia kasih percaya terus, kamu bisa Jim, kamu bisa. Oke, beberapa minggu kemudian saya dijatuhin lagi. Khotbah lagi. Berantakan lagi. Tapi ada progres. Ya ampun Bapak Ibu. Beberapa waktu kemudian, kalau saya nggak jadwalin, saya merasa, kapan khotbah lagi? Sekarang, kalau saya sudah ngomong, nggak bisa berhenti. Padahal dulu 1 menit hilang semua. Ya, jam terbang itu bisa menolong. Ya, semakin Bapak Ibu sering, silakan. Ya, itu ya kira-kira Kak Yolanda pertanyaannya. Oke, sudah 8 ya. Oke, Bapak Ibu kita mau berdiri yuk. Kita akhiri pertemuan ini. Boleh kita sapa video ini. Halo teman-teman semua. Kok diem aja? Hai. Yeay. Lagi marah mereka. Oke, kita doa ya. Kita doa. Yuk kita pejamkan mata, tundukkan kepala, kita doa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari siang ini, pagi siang hari ini kami sudah mengikuti sesi membawakan khotbah topikal untuk pemula. Kami berdoa kiranya Engkau menolong kami Tuhan, mengerti lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Sesi ini sudah selesai, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus menolong kami untuk membuat kami lebih lagi semakin cakap untuk bisa membawakan khotbah atau sharing firman Tuhan. Hikmat-Mu menyertai kami semua. Kami hari ini percaya Tuhan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, lakukan kegiatan yang lain, mungkin pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, saya silakan kepada Kak Yolanda. Oke, foto. Kita boleh ke depan semua. Bapak Ibu, jangan malu-malu. Kalau Pak khotbah, saya juga sudah di depan. Ya, pastor. Khotbah sudah di depan. Awalnya tuh saya. Yuk. Khotbah sudah di maju. Apa-apanya ke atas. Bapak boleh di atas. Aku di atas. Eh. Aku di atas. Oh, ini saya. Oh ya, silakan ladies. Saya lupa kalau Bapak ya. Banyak. Cukup ini. Lu nggak cukup, bapaknya terlalu banyak. Jeje, minta tolong foto rompi. Ayo Pastor. Ayo Pastor Ranti, foto. Kejauhan nggak? Kurang ke kiri sini ya. Kurang geser ke kanan. Kurang kanan. Sini Bu, sini Bu. Pastor Luther bisa nggak? Yuk. Belakang, jangan bertumpuk. Jangan bertumpuk. Geser sini dikit Kak. Oke. Aman? Lagi loh, perang. Perut Kayaknya jomplang deh, sorry. jomplang. Apa yang ada yang kanan nih kiri. Iko. Yang ini jomplang. Baju putih.